Sound right, boys. Oke, balik lagi bersama gue, Kodev. Hari ini mungkin sedikit cuma ngobrol-ngobrol aja ya mengenai sesuai judul, gue malu mengakui gue sebagai street photographer. Karena yang di pikiran gue dulu sekitar 3 tahun, 4 tahun lalu, pas gue mulai YouTube, sorry, kayaknya asapnya lewat ya. Mohon maaf. Karena kan ya wajar ya, di saat 3 tahun, 4 tahun yang lalu itu gue masih minim pengetahuan mengenai foto-foto, tapi gue memberanikan membuat POV street photography. Itu sejujurnya gue malu kalau gue mengakui sebagai street photographer. Karena kalau kalian udah semakin paham yang namanya street photography itu nggak selalu harus pertama pakai bokehnya yang bener-bener bokeh lensanya, misalnya selalu f kecil, f1.4, 18, itu nggak selalu harus kayak gitu. Makna dari street photography itu sebenarnya jujur aja sangat luas ya, sangat luas. Cuma setelah gue perhatikan itu, yang secara umum ya, yang namanya street photography itu adalah menangkap momen yang unik di luar ya, di luar maksud mau di kota ataupun di manapun. Jadi pasti saat gue awal-awal nganggep, oh ya udah gue pokoknya foto-foto di luar itu gue ya, itu namanya gue panggil street photography. Cuma setelah gue semakin tahun, gue semakin belajar, perhatikan dari foto-foto gue yang gue ambil, itu gue malu loh, jujur aja gue malu kalau gue mengaku sebagai street photographer. Karena konteksnya itu menurut gue foto-foto yang gue hasilkan adalah masih jauh ke street photography. Menurutku masih jauh, masih banyak yang belum bermakna. Tapi buat temen-temen kalian, jangan apa ya, jangan takut untuk berkreasi. Karena dengan gue melakukan kesalahan, oh ternyata tuh gue bukan kayak gini loh. Maksudnya ternyata tuh street photography tuh bukan hanya sekedar foto sembarangan di jalanan atau sembarangan ambil, sembarangan foto, sembarangan komposisi. Itu semuanya ada, secara umum ada aturannya lah. Memang tidak ada aturan yang pakem atau valid untuk menjalankan street photography, itu nggak ada. Cuma jadi setelah gue menganalisa dengan hasil-hasil foto gue sendiri adalah mungkin genrenya gue masih masuk ke street portrait, jadi bukan street photography. Mungkin karena gue lebih banyak ke foto orang, ke ekspresi orang, seperti itulah. Tidak bermain dengan siluet atau dengan shadow. Itu pun sampai hari ini pun gue masih belajar. Kenapa gue mengambil topik sebagai street photography awal-awal di konten gue? Karena ya itu sesuatu hal yang mudah dijalankan untuk semua orang. Belum tentu semua orang mempunyai akses. Misalnya gue mempunyai foto model, tapi gue nggak ada kenalan model. Atau misalnya untuk mencari model pun kita harus mengeluarkan biaya. Apalagi untuk yang baru-baru mulai, buat teman-teman yang baru mulai di dunia fotografi, pengen foto-foto, nggak ada salahnya kalian mengeksplor di jalanan, kalian foto-foto di jalanan, dimanapun, mau dalam rumah, itu tidak ada masalah. Karena dengan semua yang gue udah pelajarin selama bertahun-tahun, akhirnya gue mulai ketemu tuh. Eh, ya ini tuh gue share ke kalian apa yang gue dapat selama 3 tahun terakhir. Jadi kalian bisa tahu eh, langkah berikutnya yang apa yang kalian mau ambil di hobi di fotografi tuh, kalian arahnya mau kemana. Hmm, dengan udah ribuan foto yang udah gue foto-foto, yang dari yang hasilnya jelek, dari yang bagus, dari gue mulai belajar edit foto, mulai apa istilahnya, ngutak-ngutik Lightroom. Karena gue memang dari dulu memang gue sedikit obsesi dengan mengedit foto. Gue mencoba foto yang biasa menjadi yang menarik. Alhasil ya, mungkin ada sebagian orang yang suka. Kalau menurut gue suka,
Tapi nggak mungkin semua orang akan suka dengan hasil karya lu, karena tiap orang tuh punya referensi masing-masing guys. Jadi jangan takut dengan terima kritikan, dengan takut terima, oh foto lu kok masih seperti ini, itu cuekin aja, maksud bukan cuekin, nggak apa-apa, itu adalah proses. Jadi kalian nggak akan pernah tahu kalau kalian tidak share di sosial media kalian hasil foto kalian, itu kalian tidak pernah tahu apa sih yang dilihat dari orang, apa yang penilaian dari orang. Dari situ kalian bisa menilai, dan lama-lama ini share juga ya buat teman-teman yang baru mulai. Street photography itu cocoknya pakai lensa apa, itu balik lagi. Kalian harus jalanin sendiri, kalian harus mencoba, mulai dari lensa kit, lensa standar itu nggak ada masalah. Lensa standar biasanya 16 sampai 50 mili focal lengthnya, zoom ya, jadi bisa 16 wide, 50 lebih zoom. Dan baru belakangan ini aja, setelah gue udah bertahun-tahun gue belajar fotografi, otodidak ya, mungkin ya ada ngobrol juga sama teman-teman, akhirnya gue menemukan focal length yang cocok buat gue itu apa, kasarnya seperti itu. Dan oh ternyata gue lebih sukanya genrenya seperti ini. Jadi misalnya gue suka foto di luar, oh gue lebih sukanya, ternyata gue lebih suka foto ekspresi orang lagi ngapain, atau lagi nyebrang jalan, atau lagi makan, atau lagi orang ada pasangan. Tapi gue tidak mengakui itu sebagai street photography. Masih jauh sih ke genre street photography menurut gue ya, karena setelah gue pelajarin, gue liatin orang-orang yang bener-bener yang udah pengalaman di bidangnya di street photography, itu nggak melulu harus mukanya kelihatan jelas, mereka bisa bermain shadow, momen. Yang terpenting adalah momen guys, itu yang susah mencari momen. Jadi mata kalian harus jeli. Itulah kenapa gue kemana-mana selalu membawa kamera gue dibawa-bawa. Intinya jangan pernah takut foto hasil jelek tinggal hapus. Tapi nggak selalu yang jelek itu sebenarnya jelek. Kalau setelah kalian udah mempelajari bisa ngedit foto, ternyata bisa menjadikan hasil fotonya yang biasa aja menjadi lebih menarik. Itu menurut versi referensi gue ya. Jadi buat teman-teman yang lagi struggle atau lagi mencoba, gue tuh hobi tapi gue nggak tahu arahnya mau kemana, jalanin aja. Kalau memang kalian punya privilege atau akses foto model, silahkan, karena di industri foto ini gue rasa mungkin kalian harus jalanin semuanya, foto model kayak gimana, foto produk kayak gimana, street seperti apa, karena biar tahu kalian jati diri kalian tuh di mana, kalian lebih cocoknya tuh di mana. Itu semuanya harus dilaluin ya. Gue sendiri pun juga foto model enggak, tapi gue foto event kadang-kadang. Jadi random aja, random. Nanti di suatu saat kalian akan menemukan, oh ternyata tuh gue lebih mahir di foto makanan misalnya, gue lebih mahir foto model, foto close up. Kalau kalian nggak jalanin itu semua, kalian nggak akan tahu. Kalian harus explore semuanya, kalian harus coba-coba settingan kamera. Itu tidak sesuatu yang mudah, cuma kalian harus pelajarin. Makanya kenapa gue buat video ini, buat kalian tuh jangan menyerah, karena mulai hari ini gue mulai paham, oh ternyata gue arahnya mau kemana. Gue hobinya lebih suka fotonya seperti apa. Kalau jujur, buat gue genre landscape itu menurut gue kurang serp, kurang cocok. Balik lagi, kalau kalian suka landscape silakan. Tiap orang kan masing-masing punya kesenangannya di mana, cocoknya di mana. Jadi mulailah dengan kamera apapun, dari handphone pun nggak ada masalah, karena dari situ kalian bisa belajar komposisi, dari situ kalian, walaupun komposisi salah, kalian bisa betulin di editing. Nanti lama-lama kalian bisa tahu komposisi yang normal-normal aja dulu, misalnya center atau rule of third. Gue pun belum mahir banget mengenai di komposisi, karena namanya belajar itu nggak akan ada berhenti belajar sampai stop, oh gue udah paham semua. Itu nggak ada guys, itu
harus belajar terus, harus pengen tahu, harus explore terus, harus banyak ngobrol sama orang dari berbeda macam genre. Dari situ kalian bisa belajar. Ini gue buat aja dulu ya, udah 10 menit gue buat videonya. Kalau memang banyak yang suka dengan konten ngobrol kayak gini, gue buat part 2-nya. Jadi gimana? Kalian komen aja di bawah kalian pakai kamera apa. Oke? Atau kesulitannya apa selama kalian hobi di fotografi. Karena gue pengen tahu kesulitan, mungkin gue bisa bantu. Oke? Itu aja dulu untuk hari ini dari Kodev, ngobrol-ngobrol santai. See you.